Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa definisi dari distribusi frekuensi ini sendiri. Jadi, distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk penyajian data yang disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Nah, distribusi frekuensi ini ada dua macam. Pertama, distribusi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi di sini ada suatu kasus di mana dari suatu perguruan tinggi itu mengirimkan 20 orang staf pengajarnya untuk mengikuti tes TOEFL. Nah, hasil dari tes ini disajikan dalam tabel berikut. Nah, sekarang kita akan membuat data ini untuk disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data itu sendiri. Bisa diurutkan dari nilai yang terendah menuju ke nilai yang tertinggi, atau sebaliknya dari nilai yang tertinggi menuju nilai yang terendah. Di sini saya contohkan pengurutannya dari yang nilai terendah ke nilai tertinggi, di mana nilai terendahnya adalah skor TOEFL mencapai 402 dan nilai tertingginya adalah skor TOEFL mencapai nilai 600. Setelah kita urutkan datanya, maka langkah yang kedua adalah kita menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelas ditentukan dari rumus berikut ini. Jadi 1 ditambah 3,32 dikalikan log n, di mana n-nya ini merupakan jumlah data. Nah, karena tadi contoh kasusnya adalah memakai 20 staf, maka di sini n-nya adalah 20. Kalau misalkan mau membuat tabel distribusi frekuensi untuk 40 mahasiswa dalam kelas A, maka n-nya 40. Lanjut ya, jadi jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,32 kali log n, dimana log n ini adalah log 20. Nanti ketemu hasilnya dari logaritma 20, kemudian dikalikan dengan 3,32. Hasilnya dijumlahkan 1, maka ketemu 5,32. Karena 5,32 ini nilainya pecahan, maka harus kita bulatkan untuk menentukan jumlah kelas. Jadi jumlah kelas itu pasti bentuknya adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Maka di sini ada dua cara, kalian bisa membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Kalau membulatkan ke bawah berarti 5,32 ini menjadi 5. Kalau pembulatan ke atas, 5,32 ini menjadi 6 kelas. Sedangkan kalau di contoh saya ini, saya pembulatannya bukan pembulatan yang ke atas. Nah, untuk melakukan pembulatan ini terserah pembuat atau yang melakukan penyajian data ya. Jadi dalam membuat tabel distribusi frekuensi kelompok ini, ada unsur subjektif dari peneliti. Yaitu tadi unsur subjektifnya, bisa pembulatannya ke bawah atau bisa ke atas, tergantung tiap orang. Kemudian langkah yang ketiga, setelah mengurutkan kemudian menentukan jumlah kelas, langkah yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. Jadi rentang skornya untuk setiap kelas itu berapa. Kalau data kalian tentang nilai, berarti menentukan rentang nilai untuk setiap kelas itu berapa. Caranya adalah panjang interval sama dengan H dikurangi L, hasilnya kemudian dibagi dengan K, di mana H ini adalah nilai tertinggi. Nah, kalau dicontoh, nilai tertinggi skor TOEFL adalah 60, dikurangi nilai terendah di sini adalah 402. Hasilnya adalah 198, kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya adalah tadi 6, maka hasilnya temu 33 intervalnya. Kalau misalkan tadi kalian menentukan jumlah kelasnya melakukan pembulatan ke bawah, maka di sini intervalnya harus dibagi dengan hasil pembulatan ke bawah, yaitu 5. Tapi karena di sini saya tadi pembulatannya ke atas, maka di sini saya tetap dibagi menjadi 6. Jadi harus konsisten ya, kalau pembulatan ke bawah ya dibagi dari hasil pembulatan ke bawah. Sebaliknya kalau memakai pembulatan ke atas ya harus dibagi dengan hasil pembulatan ke atas. Nah, sekarang kita langsung mengisi untuk tabel distribusi frekuensinya.
Di sini karena ada 6 kelas, berarti harus ada 6 baris. Untuk baris yang pertama, nilai batas bawah di sini didapatkan 402. Nah, di sini terserah ya, jadi tidak ada aturan yang mengharuskan batas bawahnya berapa. Untuk contoh ini saya menggunakan batas bawah sama dengan nilai terendah. Tapi bisa juga menggunakan di bawah dari nilai terendah. Misalkan 400 itu boleh. Atau mau 401 itu juga boleh. Jadi tidak ada aturannya ya. Kalau di sini saya samakan dengan nilai terendahnya yang ada di data. Jadi nilai terendahnya 402 sampai dengan 435, di mana jarak 402 ke 435 ini jaraknya adalah 33. Caranya memperoleh 435 ini adalah 402 ditambah dengan 33 dari interval, maka diperoleh 435. Kemudian untuk yang kelas kedua, di sini batas bawahnya tinggal menjumlahkan satu dari batas atas kelas sebelumnya. Jadi menambahkannya tidak boleh terlalu jauh, hanya takutnya nanti ada rentang yang tidak tercover. Jadi kalau di sini misalkan saya menambahkan 437, jadi kan menambahkan 2 poin. Nah, kalau misalkan ada data 436, nah ini tidak bisa masuk ke kelas manapun, tidak bisa masuk ke kelas 1 maupun tidak bisa masuk ke kelas 2. Jadi penambahannya itu harus antara rentangnya 0 sampai 1. Boleh memilih ditambah 0,5, boleh ditambah 1. Nah, terus cara yang sama dilakukan untuk kelas yang ketiga, keempat, kelima, dan juga kelas yang keenam. Langkah terakhir untuk membuat tabel distribusi ini adalah kita mengisi kolom frekuensi. Nah, kolom frekuensi ini diisi sesuai dengan jumlah data yang masuk dalam interval setiap kelas. Jadi contohnya pada kelas pertama, data yang masuk pada interval 402 sampai 435 itu ada 2 data, yaitu data 402 dan 435. Kemudian untuk kelas yang kedua, data yang masuk pada interval 436 sampai 469 ini ada 5, yaitu 444, 456, 457, 467, dan 469. Seterusnya sampai kelas ke-6. Data yang masuk pada kelas ke-6 dengan interval 537 sampai 605 ini ada data 575 dan 600. Sekian dulu video dari saya. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian pahami. Saya akhiri video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.